Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Karim, Cegah Stunting dengan Hati bersama PT Syngenta. Saya host acara podcast Ramadan Karim. Perkenalkan, nama saya Wiryawan Septiabudi yang akan menemani podcast kita bersama PT Syngenta. Sebelum kita memulai acara, ibu-ibu sekalian yang sudah hadir dan cantik-cantik ini, berkerudung pink semuanya ini, kami minta untuk bersama-sama mengatakan atau mengucapkan yel-yel Syngenta ya. Syngenta. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian, sangat bersemangat, sangat ceria di bulan Ramadan Karim ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan baik. Ibu-ibu sekalian, pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang pencegahan stunting. Seperti kita tahu bahwa stunting telah menjadi isu nasional, yang mana stunting ini sudah menjadi permasalahan yang besar, sehingga pemerintah sampai dengan hari ini akhirnya harus mengeluarkan atau menggelontorkan dana banyak dalam bentuk program-program bersama. Nah, seperti apa stunting itu, kemudian bagaimana pencegahannya, kemudian juga bagaimana solusi supaya anak-anak kita, balita kita sehat dan tidak terkena stunting, dan Indonesia di depan, masa depan nanti menjadi Indonesia yang mempunyai generasi yang baik. Nanti kita akan dengarkan dari para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dari medis ada Ibu Nurul Hidayah, Sarjana Terapan Kebidanan ya, dari Puskesmas Tanggungarjo. Kemudian dari perspektif Islam ada Bapak Mas Rokan, Sarjana Agama. Kemudian dari perwakilan PT Syngenta telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Yoyo, merupakan sales representatif dari PT Syngenta. Kemudian juga nanti akan ada testimoni dari ibu yang mohon maaf keluarganya ada yang mengalami kasus stunting ya. Ini Ibu Munadiroh dari Desa Tanggungarjo. Sebelum masuk ke acara inti kita, podcast kita, perbincangan kita, kita akan minta dari tim untuk menayangkan video tentang stunting sehingga ibu-ibu yang hadir di sini mengetahui apa itu stunting dan bahaya dari stunting. Monggo silahkan. Namun tahukah Anda bahwa ternyata 1 dari 3 anak balita di Indonesia mengalami stunting? Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada anak-anak di bawah 2 tahun yang diakibatkan oleh: pertama, akibat kurangnya asupan gizi yang cukup. Hal ini kebanyakan dikarenakan ketidakmampuan orang tua menyediakan bahan makanan bergizi, serta pola konsumsi dan pola asuh yang tidak tepat. Dan kedua, akibat menderita penyakit infeksi berkelanjutan. Umumnya karena anak-anak tersebut mengkonsumsi air minum yang tidak aman, berada dalam lingkungan sanitasi yang tidak bersih, serta tidak mendapatkan layanan kesehatan secara memadai. Kondisi infeksi ini menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk menyerap nutrisi yang diberikan. Dampak buruk dari stunting adalah: dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dalam jangka panjang adalah menurunnya kecerdasan dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi terhadap penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Secara fisik, anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Untuk mengetahui seorang anak menderita stunting atau tidak, perlu pengukuran oleh alat yang tepat dan dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih. Untuk itu, setiap bayi perlu diukur tinggi badannya secara berkala. Pencegahan stunting akan efektif dilakukan
Sejak awal kehamilan sampai usia 2 tahun, atau yang kita namakan sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini dapat diibaratkan sebagai gerbang kesempatan untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak. Mari kita bersama-sama mencegah stunting bagi semua anak di Indonesia. Ya, demikian tadi pemutaran video tentang stunting. Harapannya kita sedikit tahu tentang stunting ya. Sebelum nanti kita akan ulas secara tuntas dengan narasumber yang ada di depan. Untuk acara yang pertama ini ya, kita berikan waktu untuk Ibu Nurul dari Puskesmas Tanggungarjo untuk mengulas tentang stunting dari sisi medis. Ibu Nurul? Ya. Nah, Ibu Nurul kelihatannya sudah siap ini, sudah mempersiapkan membahas tentang stunting dengan kita gitu ya? ini. Ya. Oh, ya. Baik, Ibu Nurul, stunting ini kan sekarang sudah menjadi isu nasional dan ibu-ibu yang ada hadir di kesempatan hari ini, saya kira juga sudah sering mendengar tentang stunting ya. Tetapi kita ingin tahu sebenarnya stunting itu pengertiannya seperti apa? Kenapa ini sekarang menjadi masalah yang sering kita dengar secara nasional, sering didengungkan di banyak media. Monggo Ibu Nurul. Oh ya, terima kasih sebelumnya ya. Untuk kata stunting sendiri, kita sudah sering mendengar ya Bu ya. Sebelumnya, angka stunting di Kabupaten Grobogan berdasarkan SSGI tahun 2022 itu masih 19,3. Sedangkan targetnya itu 14% ya. Jadi kita semua itu masih mempunyai PR menurunkan angka stunting sebanyak 5%. Tinggi ya Bu ya. Stunting sendiri itu disebut dengan gagal tumbuh. Di mana kondisi anak itu memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badan anak seusianya. Gitu. Oh, jadi stunting itu tinggi badan anaknya enggak seperti anak selayaknya ya, yang pada usianya ya. Jadi kurang dibandingkan dengan anak-anak seumurannya gitu. Iya, betul. Kemudian kenapa bisa begitu, Bu? Ya. Stunting kenapa ini bisa sampai anak itu gagal tumbuh tadi? Stunting ini suatu proses, suatu akibat, tidak serta-merta seperti penyakit ya. Stunting ini bermula sejak 1000 HPK ya Bu ya, 1000 hari pertama kelahiran, sejak dia masih dalam kandungan ya, ini dikarenakan sang anak tadi mengalami perlambatan dalam pertumbuhan, di mana perlambatan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya faktor keluarga. Faktor keluarga sendiri ada faktor dari ibu seperti kehamilan usia remaja. Ibu pas waktu hamil ada gangguan mental. Waktu hamil ibu memiliki penyakit. Dari segi lingkungan keluarga sendiri ada kepadatan hunian rumah. Dalam satu rumah ini ada 10 orang penghuni, sama satu rumah ada 5 orang penghuni. Beda enggak Bu? Beda ya. Paparan asap rokok. Di rumah masih ada yang merokok? Bapaknya gimana bapaknya? Kemudian yang satu lagi pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh sekali. Itu dilihat dari segi keluarga. Ada lagi dari segi edukasi. Edukasi tidak hanya serta-merta seorang ibu mendapatkan dari tenaga kesehatan, tetapi juga edukasi yang berasal dari media sosial. Sekarang kan ibu-ibunya pada canggih ya. Ibunya pinter medsos ini sekarang. Ya. Kemudian ada lagi faktor pemberian makanan tambahannya, MPASI-nya. Dilihat dari MPASI sendiri, itu terjadi kualitas makanan yang rendah atau pemberiannya yang tidak benar. Contoh, makan nih, jam makan siang, katakanlah jam 12. Jam 11 siang anak dikasih snack. Kira-kira nanti jam 12 siang anak masih kenyang enggak Bu? Masih. Kalau anak masih kenyang mau enggak dia makan? Nah, berarti itu kan pemberian yang tidak benar, itu juga akan mengakibatkan tidak pada waktunya ya. Ya, betul. Kemudian selain itu juga mengenai ASI. ASI sendiri bermula sejak dia lahir. Itu kan ada yang dinamakan IMD ya Bu ya, ditaruh di dada ibu. Itu pertama kali seorang bayi merasakan ASI, dia mencari stimulan. ASIku di mana? Dia yang mencari, bukan ibunya yang memberi. Nah, karena apa? Keberhasilan menyusui itu sebetulnya
terletak pada pertama kali dia mendapatkan ASI pada saat IMD itu tadi. Yang kedua, pemberian ASI secara tidak eksklusif. Eksklusif sampai umur berapa, Bu? 6 bulan. Pintar. Nah, ini sebelum 6 bulan dia sudah diberikan makanan tambahan. Ya. Itu juga berpengaruh. Dan lagi menyusuinya tidak sampai maksimal. Penghentian ASI secara dini. Menyusui sampai umur berapa, Bu? 2 tahun. Sebelum 2 tahun dia dihentikan, berarti penghentian secara dini. Itu. Terus ada lagi faktor yang dari sosial masyarakat, kemiskinan, pendapatan, terus sanitasi lingkungan, terus ada Wah, lagi ternyata ini banyak sekali ini. sistem pertanian, faktornya. sistem pertanian sama olahannya. Seperti Sigenta ini kan dalam sistem pertanian ya. Nah, itu juga menyediakan apa? Bahan makanan. Bahan makanan yang pokok seperti ya. apa? Bahan makanan yang seperti apa? Yang aman harusnya, yang mengandung protein tinggi. Itu sangat berpengaruh. Iya. Nah, Jadi ternyata ibu-ibu, faktor yang menyebabkan stunting itu cukup banyak ya ternyata. Makanya ini menjadi masalah yang pelik dan diluncurkan program yang namanya konvergensi pencegahan stunting. Kita juga awalnya bingung juga konvergensi itu apa ya. Ternyata konvergensi itu bagaimana cara kita bersama-sama mengatasi stunting dari berbagai sektor, baik itu sektor pemerintah maupun swasta itu tadi ya. Ternyata karena memang penyebab stunting itu banyak sekali yang mungkin ini jauh di luar pemikiran kita bersama ya. Pikiran kita mungkin stunting itu hanya masalah kesehatan saja ya. Ini yang kita ketahui ini Bu Bidan. Kompleksnya banyak sekali ini ternyata Pak Yoyo gitu. Ini kemudian Bu Nurul, kalau tadi kita sudah tahu pengertiannya tentang stunting ya ibu-ibu ya. Proses pertumbuhan anak gagal tumbuh sehingga anak tidak bisa seperti sebayanya lah anak-anak seusianya. Kemudian juga faktor yang menyebabkan stunting ternyata kompleks sekali. Ini memang perlu bareng-bareng ini kita. Keroyokan tadi bahasanya ya, keroyokan untuk bagaimana mengatasi stunting. Nah, dampaknya seperti apa kalau anak-anak kita, anak-anak ibu-ibu semua ini, anak-anak masyarakat di desa ibu semua ini nantinya terkena stunting ini, Bu Nurul. ya. Kalau dampak sendiri itu bisa dilihat dengan 2 cara ya. Ada dampak jangka pendek sama dampak jangka panjang. Ada jangka pendeknya, Ya. ada jangka panjangnya gitu ya. Betul. Jangka pendeknya apa? Imunitas tubuh anak menurun. Dengan imunitas menurun, dia lebih besar resiko terkena suatu penyakit infeksi. atau infeksi ya. penyakit, Oke. Dengan dia resiko terjadi penyakit, maka angka kesakitan dan kematian juga akan meningkat. Sampai pada kematian Ya, juga. betul. Waduh, ini resiko besar juga ini. Ya. Terus yang kedua, jangka pendeknya ya ini ya. Yang kedua, kualitas intelektualnya juga akan menurun. Masih jangka pendek juga ini. Masih jangka pendek. Kualitas intelektualnya menurun. Betul. Kecerdasannya menurun. Ya, karena bisa dilihat perkembangan otak anak stunting sama yang tidak itu berbeda. Anak stunting cenderung memiliki otak yang lebih kecil dibandingkan dengan anak yang normal. Gitu ya. Jadi itu hubungannya sama intelektual anak. Kalau jangka panjangnya itu muncul penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit diabetes, Ini nanti gula, ketika sudah dalam kondisi dewasa mungkin ya. ya, terus penyakit jantung itu juga akan muncul di kemudian harinya. Jadi jangka pendeknya aja sudah ngeri, apalagi jangka panjangnya ibu-ibu ya. Ini jangka panjangnya ternyata sampai ke hipertensi dan sebagainya ini. Nah, mungkin juga sekarang ini sudah banyak orang kena hipertensi dalam usia yang masih sangat muda, sangat dini ya. Itu ya. Itu Nah, ini tidak mungkin stunting juga bisa terkena. ya, tapi kan resiko dari Ya, stunting ya, bisa betul, lebih betul, ya. tinggi lagi Anak menyebabkan yang stunting angka hipertensi memiliki tinggi ya. resiko yang lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak Oh iya, stunting. iya. Ini ternyata kompleks juga ya pengetahuan buat kita bersama ini Bu ya. Bahwa stunting itu ternyata punya dampak yang luar biasa bagi kesehatan kita, baik anak-anak kita maksud saya, jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dari yang ngeri-ngeri tadi, kita ingin tahu penanganannya supaya anak-anak kita ini enggak kena stunting, atau mungkin juga bagi yang sudah kena resiko stunting atau stunting itu sendiri, mereka ini juga masih bisa mengejar supaya pertumbuhan anak-anak pada masyarakat ini juga akhirnya nanti dinyatakan tidak stunting lagi. Itu gimana Bu? Kalau penanganannya itu kita melalui 3 tahap sekarang ini yang terbaru ya. Yang pertama itu
bermula dari malah di dalam posyandu itu langkah primernya. Oleh siapa? Oleh kader posyandu. Justru kader-kader posyandu, kader kesehatan inilah yang berperan penting dalam pemberantasan stunting. Setiap bulan anak dibawa ke posyandu, itu dilakukan apa, Bu? Penimbangan, terus ya. pengukuran, terus pemberian PMT. PMT-nya seperti apa? Tinggi protein. Itu juga akan meningkatkan status gizi anak. Terus selain itu, jika anak mengalami kekurangan berat badan, yang melakukan edukasi pertama siapa? Kader kesehatan. Kader kesehatan ya. Ini Iya. berarti garda terdepan ini kader kesehatan. Iya. Ini ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Kader kesehatan ya. Karena dari pertama kali balita bersentuhan dengan kader kesehatan, ditimbang berat badan, lingkar kepala dan lain sebagainya. Setelah itu dia menemukan suatu masalah, diedukasi. Kalau memang masalah itu berkelanjutan, dirujuklah ke bidan desa atau ahli gizi yang ada di posyandu itu. Ahli gizi sama bidan desa di situ melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila ditemukan resiko, memang benar-benar ini anak resiko, baru dirujuk ke puskesmas. Oh gitu ya. Dirujuk di puskesmas pun itu juga ada beberapa langkah-langkahnya ya? Ya, kalau berat badan anak kurang, dia tidak resiko stunting, hanya diberikan edukasi, pemberian makanan tambahan. Tetapi kalau anak berat badannya kurang, dia teresiko stunting, maka dia akan dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Demikian ya. Jadi itu tadi langkah-langkahnya yang perlu disosialisasikan loh oleh kader-kader ini, ibu-ibu yang ada di sini. Ini ibu-ibu yang ada di sini, ini kader-kader ini Pak Yoyo, Pak Mas Rokan, ini kader-kader kita semua ya, yang ada di garda terdepan dalam rangka pencegahan stunting gitu. Jadi kita sudah tahu ini pengertiannya, penyebabnya, dampaknya dan bagaimana mencegahnya. Nah, harapan kita nanti setelah kita tahu, kita bisa mengedukasi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Bidan Nurul, bahwa edukasi pencegahan itu sangat-sangat penting gitu ya. Ibu-ibu kira-kira siap untuk menjadi garda terdepan? Siap ya? Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ini tadi adalah perbincangan kita yang berkaitan dengan stunting dilihat atau dari perspektif medis. Nah, setelah ini kita akan berbincang mengenai stunting dilihat dari perspektif Islam atau dari pandangan agama Islam. Jadi apakah di Islam itu ada solusi? Karena katanya kan Islam itu merupakan way of life ya, pandangan hidup. Bagaimana pedoman hidup kita dalam menjalani agama ini semuanya ada di dalam agama Islam. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz kita ini Bapak Mas Rokan, sarjana agama. Beliau nanti yang akan mengulas berkaitan dengan stunting dari sisi agama Islam. Nah, ini pertanyaan saya ini Pak Mas Rokan. Jadi kalau tadi kan kita sudah dengar nih ada pengertian stunting dari sisi medis. Kalau dari sisi agama, bagaimana Islam memandang permasalahan tentang stunting? Ya, makasih Mas Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia kepada teman-teman semua, terutama kader-kader penggerak penanganan konvergensi stunting. Alhamdulillah pada kali ini saya tidak akan mengupas apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurul tentang pengertian stunting dan lain sebagainya, tapi saya akan mengulas dari sisi keislaman, di mana Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak semua hukum yang ada dalam Islam itu bersifat spesifik atau khusus. Jadi ada yang bersifat amiyah atau khususiyah. Kalau yang namanya stunting, kalau sejak dulu sudah ada, katakanlah zaman Nabi ada stunting, pasti di Quran akan ada kata-kata stunting. Tapi tidak ada. Kenapa? Karena stunting ini bersifat amiyah, bersifat umum, bersifat global. Sejarah ayat yang menerangkan stunting itu dulunya pada zaman jahiliyah, itu adalah ketika umat Nabi yang belum mengenal betul tentang tatanan Islam adalah mereka para bapak-bapak ini, terutama kalau sudah tahu di dalam kandungannya, maaf ya kalau sekarang itu kan ada USG, kalau dulu namanya ahli nujum.
Jadi dengan hanya dipegang aja tahu, oh ini anaknya perempuan. Tapi bukan Lebih dukun cabul canggih, ya. Lebih canggih Lebih daripada canggih sekarang. dulu Dipegang tuh sudah tahu. ahli nujum, tapi bukan cabul ya. Kalau tidak seperti sekarang ya. Tapi mereka masih ada tatanan lah. Karena di Jelia itu meskipun tahunnya rusak, tapi mereka tatanya masih dipakai. Nah, ketika sudah tahu anaknya itu perempuan, pasti mereka males untuk merawat semenjak ada di kandungan. Bahkan kalau bisa, Bu ya, kalau bisa malah mati di kandungan atau tidak lahir. Maka dari peristiwa yang terjadi saat itu pada kaum Quraisy, sampai lahir pun anak-anak mereka ketika perempuan itu dilakukan pembiaran. Kadang ada yang dibuang di pinggir kali, ada yang dibuang pinggir jalan karena merasa anak perempuan itu orang tuanya malu. Yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab seorang ibu terhadap anak perempuan. Mereka tidak mau menyusui anaknya perempuan karena dianggap anak perempuan adalah anak sial, anak yang tidak bisa meneruskan generasi pada orang tuanya. Kemudian dengan adanya kejadian itu turunlah surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut apabila kamu meninggalkan generasi di belakang kamu adalah generasi yang lemah. Di sini dalam arti lemah adalah lemah iman, lemah medis, kemudian lemah segalanya. Dalam arti fisiknya kalau waktu itu. Maka kata wal yahsa ini adalah yang berarti perintah atau amr. Karena di belakangnya ada ayat itu tersambunglah kata wal yataku. Sehingga tentang bagaimana penanganan pemeliharaan anak yang baik agar tidak berpotensi stunting itu ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Wajib untuk bagaimana mengondisikan anak itu sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian satu lagi ada yang mengatakan sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sudah mendekati wajib. Maka ketika ayat itu turun, maka ada tatanan yang mana baik itu anak laki-laki atau anak perempuan derajatnya adalah sama. Yang dikenal dengan Madinah Carter. Adanya persamaan atau piagam Madinah itu tentang bagaimana peranan anak laki-laki dan bagaimana anak perempuan sehingga ada persamaan dalam bagaimana dia melakukan pembinaan ataupun perawatan sampai dia usia umur 2 tahun penuh. Itu sejarahnya. Kemudian disambung dengan hadis Nabi tentang yang berkaitan dengan stunting, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habba ilallah minal mu'minil dhaif. Bahwa seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Yang kuat dalam arti adalah yang tadi di yang sehat adalah yang sehat secara jasmani dan rohani, yang cerdas juga. Yang cerdas, kemudian fisiknya juga mendukung, tidak ada satu kekurangan apapun dalam dia menjalani kehidupan sehari-hari pasca 1000 hari HBK tadi. Itu Mas Awan dari pengertiannya. Iya. Ternyata secara umum ini ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz, secara umum dalam Islam itu membahasnya secara umum. Jadi tidak ada secara khusus tersurat di dalam Al-Qur'an bahwa di sana ada kata stunting gitu di dalam adanya Al-Qur'an. tersirat. Ya, tersirat yang ini ditafsirkan ke sana arahnya. Nah, kemudian ini Pak Mas Rokan, kita tahu ya bahwa tadi sejak sejak anak itu ada di kandungan seorang ibu dan kemudian pasca seorang ibu itu melahirkan, ini apakah dalam Islam juga mengatur tentang itu? Jadi bagaimana seorang ibu itu menjaga dan merawat bayi yang ada dalam kandungan sampai nanti 2 tahun tadi, mungkin masa menyusuinya. Ini apakah juga diatur dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an sendiri ada yang mengatur dari semenjak dia lahir, kemudian terutama sejak ia remaja, kemudian sejak ia hamil, bahkan ketika hamil dia juga harus melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang ibu, di mana dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi ketika ibu itu hamil,
dia mempunyai kewajiban kepada nyawa satunya, yakni apa? Hamalah. Hamalah adalah bayi yang dikandung di dalamnya. Maka dia harus menjaga gizi yang baik, makanan yang baik. Apa makanan yang baik? Makanan yang sehat dan menyehatkan. Jadi kalau makanan yang sehat itu belum tentu menyehatkan. Makanan yang menyehatkan, sehat dan menyehatkan itu pasti makanan yang halal. Jadi perbedaannya kalau makanan itu halal berarti adalah makanan yang sehat dan menyehatkan. Kalau yang sehat belum tentu menyehatkan dan belum tentu itu halal. Yang kedua, ketika anak itu ada di kandungan setelah 9 bulan lahir, maka diteruskan dengan ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Ketika seorang ibu melahirkan anaknya, maka kewajiban dia adalah bagaimana dia untuk menyempurnakan pemberian ASI sampai 2 tahun penuh. Pada turunnya ayat ini itu berbarengan dengan kisah di mana ada seorang ibu-ibu, pada saat itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi melihat seorang ibu yang susunya itu dicabik-cabik dan dimakan ular. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa yang terjadi dengan ibu itu? Kenapa susunya harus dicabik-cabik ular sampai sebegitu parahnya? Ternyata Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah umatmu yang mana ketika dia mempunyai anak, dia tidak mau menyusuiannya sampai 2 tahun penuh. Tapi ini jangan ngetren. Kalau yang ibu-ibu yang muda mungkin sosialita, yo aku kalau menyusui anakku nanti aku kelihatan agak gimana. Aku pengennya kan selalu kelihatan. Tapi gimana, nanti kalau aku gitu nyusui 2 tahun kelihatan kendor, ya aku enggak mau. Padahal siksanya kan jelas. Di akhirat itu bagi ibu yang tidak mau menyusui secara sengaja. Ini secara sengaja ya, bukan karena suatu hal faktor yang lain ya. Ini secara sengaja, secara 2 tahun penuh, maka akan diberikan siksaan seperti tadi yang dilihat Nabi pada saat Isra Mi'raj. Jadi ketika ibu tadi tidak memberikan ASINya secara 2 tahun penuh, maka jelas ini bertentangan dengan Quran. Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwasanya menyusui sampai 2 tahun penuh ini bukan murni kewajiban seorang ibu, tetapi adalah seorang suami yang juga harus memberikan kiswah. Kiswah itu kebutuhan ibu ketika dia menyusui anaknya, sehingga apa yang dibutuhkan seorang ibu ketika menyusui itu bisa terpenuhi dengan baik, dicukupi oleh suaminya. Jadi ketika dia menyusui harus dengan perasaan bahagia dan tanpa tekanan lahir batin. Itu insya Allah akan menjadi tumbuh kembang anak yang sehat. Itu kan. Ya. Luar biasa ya, ternyata ya. Ya, luar biasa ternyata Pak. Konsep Islam itu mengatur pemeliharaan anak masih dalam kandungan ketika masih remaja sampai pun 2 tahun seorang anak ini harus disusui penuh oleh ibunya, bahkan ada sanksinya. Ini yang luar biasa, ini yang mungkin belum kita dengar ya. Ini mestinya Pak Masrokan ini kalau datang ke desa ceritanya seperti ini ya. Jadi ibu-ibu yang hadir di acara-acara forum-forum tentang stunting itu ya gak takut juga mikir ya, gak apa-apa lah, mendingan kendor tapi tetap menyusui kan gitu. Artinya jangan mikir untuk egoismenya diri sendiri kan gitu kan. Ya, anaknya jadi enggak disusui sampai 2 tahun. Gitu ya. Oke. Baik, ini ulasan dari Pak Masrokan cukup jelas, Ibu-ibu? Jelas ya? Ternyata sangat luar biasa Islam itu. Mudah-mudahan suaminya juga dengar ini. Iya, ya mudah-mudahan juga Pak ini. Mudah-mudahan suaminya juga dengar karena justru ibu ini kadang-kadang meninggalkan anaknya untuk tidak menyusui ini karena banyaknya faktor suami. Lah suami saya tuh pengennya saya selalu dalam bentuk yang sempurna kan gitu kan. Nah, ini yang membuat ibu-ibu tapi malah enggak juga. Tapi enggak juga, Mas. Kadang itu juga anak mau 2 tahun penuh menyusui, kadang dia enggak mau menyusui sendiri karena bau rokok itu loh, Pak. Jadi dia gimana? Mau, gitu. Karena apa? Karena mungkin bayinya nyium bau rokok, jadi dia enggak jadi sampai 2 tahun penuh. Ini Pak Ustadz bisa aja ya. Pengalaman pribadi. Oke, dari sisi medis sudah, nah, ya kan? Tadi dari sisi medis sudah disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayah. Dari sisi Islam sudah, ya, disampaikan dengan luar biasa tadi oleh Pak Ustadz, Pak Masrokan. Nah, sekarang kita ingin tahu dari Sin Genta. Nah, hadir di tengah kita, ya, ini
bapak yang ganteng ini ya, keren juga ini. Nah, beliaunya ini udah dilirik-lirik sama ibu-ibu loh Pak. Puasa-puasa nggak boleh ngelirik. Ya, ini Pak Yoyo Eko Prasetyo ya. Bener ini masih berjaga. Di sini ya. Makanya kok dari tadi kok banyak yang lirik gitu. Pak Yoyo ini perwakilan dari Singenta ya, ibu-ibu sekalian. Jadi ini ingin saya tanyakan ini. Singenta ini sampai buat acara podcast, sampai buat acara lomba buat ibu-ibu memasak dari bahan jagung ini Pak. Untuk bisa menjadi katanya sih makanan yang bisa untuk meningkatkan gizi. Supaya bisa mencegah stunting buat anak-anak kita semua. Nah, motivasinya apa sih Pak sebenarnya? Singenta kok mau ikut ambil bagian dalam kegiatan penanganan stunting? Monggo Pak. Terima kasih. Jadi PT Singenta sendiri sekarang kita punya program namanya Campaign Hati. Campaign Hati kalau Campaign Hati. Ya? Campaign Hati. Oh campaign ya, campaign hati. Saya dari tadi mikir Campaign Hati itu singkatan apa? Ternyata campaign, kampanye. Campaign. Campaign Ya. itu kampanye bukan Kampanye. hati. Saya kira tadi kimpin. Kimpin singkatan apa ya? Iya. Jadi Monggo. kita melakukan kegiatan, melakukan semacam sosialisasi, pengenalan. Jadi kita supaya ada bonding, ada ketertarikan, ada emosional. Yeah. Dengan petani-petani kita, dengan Yeah. ibu-ibu petani kita, harapannya dengan kita bisa saling silaturahmi, bisa saling sharing, komunikasi, ataupun informasi yang kami sampaikan dari hal tidak hanya profit Pak ya. Ya, Kalau tidak hanya bicara profit ya. perusahaan kan mungkin biaya profit yeah. Pak ya, tapi kalau kita mungkin kalau bicara hati, namanya hati itu kan luas. Iya. Dan kita sangat tertarik bicara soal stunting karena memang stunting sendiri memang sekarang kan lagi Tren digaungkan ya, oleh viral pemerintah gitu ya. Pak ya. Digaungkan pemerintah Dengan betul pemerintah Pak. aja. Jadi harapannya kami nantinya dengan kegiatan campaign hati kita di sini ada ketertarikan, ada bonding, ada sisi emosional yang bisa membantu ibu-ibu di sini sebagai garda depan Pak ya. Ya, Garda iya depan betul Pak. untuk Garda bisa terdepan ini. Ya. Angka stunting ini bisa turun. Gitu aja. Terima kasih Pak. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu untuk PT Singenta yang diwakili oleh Pak Yoyo. Luar biasa loh. Kalau biasanya kita ini jualan kan orientasinya kita kan untung ya. Jual jagung nilainya berapa, untung berapa kan gitu. Ini Singenta beda loh. Enggak hanya jualan ini, tapi juga jualan dengan hati. Artinya iya. Jadi pengen mengambil hati masyarakat. Jadi tidak hanya ingin jualannya laku saja, tetapi juga ingin punya kemanfaatan dari apa yang produk yang dijual itu. Luar biasa ini Singenta. Terus Pak, ini jangan berhenti di sini ya Pak ya. Nanti kita masih sambung lagi. Biar ibu-ibu juga makin tahu ini. Ada cuannya nggak? Tadi suruh kayak gini juga. Singenta selalu di hati, suruh cuan loh ini. Ini Pak, ya kita pengennya ya Pak. Namanya tadi kan kita sampaikan, konvergensi itu kan upaya bersama-sama menangani stunting. Karena ternyata kalau stunting kita hanya libatkan dari medis saja, dari puskesmas, dari dinas kesehatan, itu ternyata tidak bisa mengatasi. Sehingga memang kita butuh berbagai macam pihak untuk bekerja sama, saling menuju satu titik yaitu penanganan stunting. Nah, tadi saya sudah mendengar dari Pak Yoyo kan luar biasa tadi ya. Nah, program kedepannya Pak, mungkin terkait dengan stunting ini. Apakah program ini hanya berhenti pada sebatas kita podcast, kita seremonial ada acara ini, atau secara kesinambungan nanti ada lagi program-program selanjutnya mungkin yang bisa kita kolaborasikan dalam rangka penanganan stunting tadi Pak Yoyo. Monggo Pak Yoyo. Terima kasih Pak. Jadi insya Allah kita sendiri, jadi kita nggak berhenti di sini. Jadi ini kan hanya sebagai inisiasi sebagai ya. starting pointnya ini ya. Oke. Jadi ini sebagai lompatan kita bersama-sama supaya stunting ini angka bisa turun. Ya, Dan banyak sekali kegiatan sebenarnya dari PT Singenta itu nggak hanya di sini. Jadi di beberapa wilayah kami di Indonesia juga menggerakkan campaign hati. Diantaranya ya kita memaksimalkan produk-produk yang berasal dari jagung. Gimana olahan jagung ini bermanfaat untuk menghasilkan tanaman yang makanan yang bergizi tinggi. Ya.
Di samping bergizi tinggi di sini bisa jadi sebagai cuan tadi, menambah Oh, iya. pendapatan, Income-nya income selanjutnya para gitu. petani jagung juga. Oke. Iya. Jadi mungkin program ke depan mungkin kita bisa bareng-bareng mengerjakan, ada kegiatan kita support untuk kegiatan posyandu, kemudian kegiatan yang lain yang mungkin di mana kan ada program khusus dari pihak pemerintah desa, Pak, Iya, atau mungkin pemerintah dari desa, Dinas iya betul. Kesehatan. Ada program ya, betul Pak. Ya, ada program. Jadi kita nanti ikut ambil Ambil bagian berkolaborasi di situ ya, Pak. berkolaborasi Ya, di oke. situ. Harapan kami ya tadi tetap kita beringin supaya petani-petani kita, ibu-ibu petani kita itu tidak mengalami hal yang sama. Ya, iya. Terima kasih Pak Yoyo. Ini ibu-ibu niat mulia dari PT Syngenta, jadi ikut andil berkolaborasi bersama dalam rangka penurunan angka stunting. Kira-kira ibu-ibu ini sudah disupport program. Ini juga ada support dari PT Syngenta. Siap ibu-ibu? Siap. Nah, siap. Oke, kalau siap saya ingin dengar lagi yel-yelnya. Syngenta. Iya, terima kasih sekali ibu-ibu. Nah, demikian ini tadi dari Pak Yoyo Eko Prasetyo dari perwakilan PT Syngenta sudah menyampaikan berbagai macam hal ya yang terkait dengan bagaimana peranan Syngenta dalam rangka cegah stunting dengan hati, sesuai dengan brandnya juga di PT Syngenta ini tadi campaign hati. Jadi tidak hanya menjual hanya untuk profit, melainkan juga bagaimana mempromosikan produk ini bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini kita kedatangan tamu juga ini yang akan memberikan testimoni terkait dengan kondisi stunting yang ada di sekitar kita. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Munadhiroh, beliau dari Desa Tanggungarjo ya Ibu, dari Desa Tanggungarjo. Nah, Ibu Bu Munadhiroh, mungkin Ibu bisa ceritakan kondisi seperti apa yang menimpa Ibu dalam kaitannya dengan stunting yang ada di keluarga Ibu. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama saya Munadhiroh dari Tanggungarjo. Terima kasih sekali atas acara ini. Semoga dengan ucapan adalah suatu doa. Semoga dari ucapan kita semua termasuk doa yang digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Di sini kami akan memaparkan sedikit tentang stunting dari keluarga saya. Sebenarnya dari keluarga saya itu saya sudah termasuk banyak anak bagi sekarang hari ini ya. Jadi anak kebanyakan kan punya 2 anak, tapi saya sudah punya 4 anak. Dari yang tiga itu yang paling awal, anak pertama itu sudah umur 22 tahun. Pertama, kedua, ketiga itu tidak ada yang mengalami istilahnya pokoknya mungkin dulu juga dikatakan stunting, tapi belum ada istilah stunting dikenal gitu ya dulu ya. Kalau dulu tuh dianggap ini termasuk BGM, tapi setiap kali diajukan ke bidan, apakah ini BGM? Oh tidak, itu tidak BGM, karena dari keaktifan anak saya ya. Emang berat badan kurang, terus tinggi badan juga kurang, tapi anak selalu aktif. Jadi ketika itu ini BGM dari kader desa mengatakan bahwa anak saya itu BGM, diajukan ke bidan pasti tidak diterima kalau itu BGM, tidak dinyatakan BGM. Yo kecil tapi corone ini ki atos ngoten nggih. Kiyeng gitu ya, kiyeng bahasanya sini. Bahasa Ya walaupun lokalnya timbangannya kirang nggih. Tapi akhir-akhir ini anak saya yang ketiga tuh sudah umur 13 tahun. Saya dikarunia anak lagi nggih. Pokoknya ya wis expired nggih. Cara usia kehamilan tuh sudah lanjut nggih. Saya melahirkan tuh usia 41 tahun nggih. Sekarang anak saya baru umur 3 tahun, nanti bulan April, 18 April itu baru genap 3 tahun. Ini juga lagi timbangan masih kurang, tingginya juga kurang. Tapi aktifnya ini sama yang 3 itu. Tapi ini kan ada istilah stunting. Kalau yang 3 dulu, yang 3 sudah berapa tahun dulu ya, belum ada stunting. Pokoknya BGM. Kalau sekarang itu ada stunting. Ya awal-awalnya sudah dikasih gizi. Semua anak saya tuh makannya selalu sulit, sulit, pokoknya sulit, nggak mau makan,
ASI anu apa? Tambahan tuh enggak mau. Nganu apa? Susu tambahan tuh enggak mau. Punyanya maunya cuma nganu nggih ASI nama. Enggak mau makanan tambahan juga enggak mau kan. Terus pokoknya ya dari bidan dikasih ini pokoknya dia tetap tidak mau. Terus ini umur berapa sudah mau makan, ini sudah mau makan, tapi timbangan nggih cara tidak naik secara drastis ndak, paling nggih naik cuma 1 on. Sekarang aja beratnya sama 8 kilo lah, 86 ya, hampir 9 nggih, 9 kilo nggih, 8. Umurnya 3 tahun nanti nggih kan. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah paling dikasih sehat nggih. Itu minallah. Kalau ya pasar pokoknya saya sudah berusaha semaksimal mungkin orang tidak menelantarkan anak ibaratnya, pokoknya maunya apa sing dipenginin apa ibaratnya anjuran-anjuran dari bidan insyaallah nggih sudah saya lakukan. Tapi semua kan manusia kan bisanya cuma ikhtiar. Semuanya kembalikan kepada Allah. Semoga ya dikasih kesehatan dan insyaallah alhamdulillah anak-anak yang 3 nggih. Alhamdulillah nggih dikasih napa? Kecerdasan ya. Alhamdulillah nggih. Semoga dengan terus kemudian hati saya pasrahkan. Ya walaupun saya tidak menyalahkan bidan, maksudnya kan nganu masa termasuk stunting nggih. Karena kok cilik-cilik terus ngoten. Nggih lah pripun Bu nyatane kan nggih kula pun berusaha maksudnya kan. Tapi kan pun penting kula ikhtiar niku tawakal nggih alhamdulillah Allah memberikan mungkin itu yang terbaik bagi saya nggih. Itu yang terima kasih. Iya. Nanti mungkin di akhir sedikit kita sebelum closing kita ulas sedikit ya. Oke, tadi adalah testimoni dari Ibu Munadhiroh yang ternyata dari putra-putranya yang semuanya ya 4-4-nya tadi mengalami, kalau yang 3-nya dianggap BGM tapi ternyata analisanya dari kesehatan ternyata belum BGM. Tapi itu tadi istilahnya apa ya tadi Pak Ibu berarti bilang BKM bawah garis merah. Itu kan kita ada buku KIA namanya Pak. Buku KIA Buku posyandu itu, ketika datang buku posyandu itu. sejak hamil sampai anak berusia 5 tahun. Di situ ada grafik. Grafik itu ada garis hijau, merah, kuning. Hijau bawah merah, kuning, hijau normal, kuning sama hijau atas. Kalau BGM itu berat badannya itu di bawah garis merah. Berarti memang benar-benar kurang di usianya. Seperti itu. Ya. Ya. Okay. Itu tadi ya testimoni dari Ibu Munadhiroh. Untuk selanjutnya ini kami beri kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini, ya ibu-ibu yang sudah cantik, tampil cantik pakai kerudung pink ini, untuk bisa bertanya kepada seluruh narasumber yang ada di depan ini. Monggo. Kami persilahkan siapa dulu mungkin yang akan bertanya. Oh ya, nanti kalau bertanya tolong sebutkan nama dan dari desa mana. Silahkan, singkat padat jelas ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kusrini dari tim Desa Padang. Yang saya tanyakan kepada narasumber Ibu Bidan, Ibu Nurul. Begini Bu, dalam pemberian makanan kita sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Dan sudah mengikuti anjuran-anjuran bidan atau dokter. Yang saya tanyakan, mengapa masih terjadi stunting? Dan apakah stunting itu bisa dikatakan keturunan? Gitu aja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung dijawab pertanyaannya juga dengan singkat, padat dan jelas itu ya. Apakah stunting termasuk keturunan gitu ya? Bisa dikatakan keturunan. Oh ya. Semua penyakit pasti ada istilah faktor yang mempengaruhi adalah keturunan, itu pasti. Tapi faktor keturunan itu mempengaruhi 0, berapa persen. Semua itu pasti ada. Cuma seperti yang saya ulas tadi, stunting ini kan yang mempengaruhi terjadinya stunting itu banyak faktor. Dari faktor pola makan, faktor ibu, terus faktor lingkungan itu kan saling berpengaruh. Itu sebab akibat ya. Kalau untuk stunting keturunan itu ya ada keturunan dari keluarga berawakan pendek, tapi itu bukan menjadi faktor utama. Ya, faktor utama bahwa
dia stunting. Bukan, anak saya bukan stunting, wong keluargaku cilik kabeh. Ndak seperti itu, tapi kita perlu membahas lagi faktor apa yang menyebabkan anak ini tadi kategori stunting. Seperti yang sudah disampaikan Ibu ini tadi. Nanti ya Mas ya. Iya. Itu mau di sekarang apa nanti? Yes, sekalian mungkin tadi bisa diulas Bu Ya, Munadhiro, ini kalau- pertanyaan dan pernyataan Bu Ya, Munadhiro kan pernyataan hampir Bu sama. Munadhiro tadi kan mengarahnya anakku ki cilik kabeh ning pinter kan gitu. Iya, itu salah satu faktor keturunan yang mempengaruhi. Tetapi tadi kan sudah Ibu Munadhiro kan menyampaikan bahwa anak saya itu 4. Berarti dari jumlah anak saja sudah melebihi normalnya. Untuk reproduksi sehat anaknya berapa Bu? Ya, ya, Kalau dua. anak 4 berarti kan dia hamil melebihi jumlah yang normalnya ya, ibaratnya reproduksi sehatnya harusnya 2, 4. Yang kedua, hamil di usia 41 tahun. Dari usia aja Ibu Munadhiro ini juga beresiko. Kalau dilihat dari situ, kesehatan dari Bu Munadhiro sendiri aja ada istilahnya dia hamil dalam posisi yang beresiko. Ibu hamil yang beresiko otomatis dia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan anak yang beresiko stunting. Walaupun dari keluarganya itu semuanya adalah perawakan pendek seperti itu. Ini sekaligus menjawab Bu Munadhiro Bu Ya. ya. Tadi mungkin faktornya tidak hanya masalah makanannya tercukupi, tetapi juga faktor-faktor reproduksi, kemudian juga faktor resiko usia juga ya, seperti itu. Juga lingkungan mungkin tadi juga sudah dijawab seperti itu. Oke, penanya yang berikutnya mungkin dari ibu-ibu yang lain. Oh ya, silahkan Ibu Emi, dari mana, nanti sebutkan nama dan dari desa mana, monggo. Terima kasih. Perkenalkan, saya Emiliatun, mewakili dari kader RDS Desa Kaliwenang. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustadz Masrokan, ya Bapak. Yang ingin saya tanyakan, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara memilih makanan yang sehat dan halal menurut agama Islam atau agama yang kita yakini. Untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara makan yang sehat, nggih Bapak, ketika kita mau berbuka puasa, agar ketika kita berbuka puasa itu perut kita tidak merasakan sakit. Mungkin itu pengalaman pribadi kita semua. Setelah kita makan berbuka, habis itu perutnya sakit, dan untuk mengikuti sholat tarawih Menjadi malas. menjadi malas dan ngantuk. Terima kasih. Ya, langsung dijawab Pak Masrokan. Ini pertanyaan dari Ibu Emiliatun dari Desa Kaliwenang. Ya, makasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab yang pertama dulu. Jadi bagaimana makanan itu dikatakan halal dan menyehatkan, terutama syaratnya adalah yang memenuhi gizi yang cukup. Jadi halalan thayyiban itu adalah makanan yang halal, tadi yang bisa sehat dan menyehatkan, dan tidak mengandung unsur yang berpotensi penyakit. Apa penyakit itu? Jadi kalau makanan yang mungkin ada prosesnya yang mungkin kurang bersih, kurang memenuhi gizi, kemudian yang mengandung bakteri, otomatis itu bukan termasuk dalam Al-Quran yang mengatakan halal dan thayyiban. Tetapi halal dan thayyiban adalah sesuatu makanan yang mana makanan tersebut betul-betul bersih, betul-betul higienis, dan bisa memenuhi standar gizi yang diperlukan oleh tubuh secara sempurna. Untuk yang kedua, bagaimana triknya agar kita makan itu dalam arti lambung kita itu bisa bersahabat, otomatis ketika kita berpuasa ya. Jadi kalau konsep Islam, makan yang pertama itu tidak boleh banyak. Yang kedua adalah minum dengan yang hangat dulu. Rasulullah tidak pernah menganjurkan ketika kamu puasa, kamu minumlah dengan yang dingin, tidak pernah. Atau mungkin zaman dulu belum ada kulkas juga tidak tahu. Tapi yang jelas tidak ada. Karena apa? Makanan, minuman yang hangat itu akan mempermudah lambung kita mencerna makanan. Dan makanan yang pertama kali setelah puasa dengan makan yang tidak berlebih, dengan mengatur tenggang waktu makan kita, maka itu akan menjadikan lambung kita bisa memproses makanan kita dengan baik. Kalau hitungan dikunyah berapa kali itu terserah jenengan, itu kan feeling gitu. Mau dikunyah 100 kali juga boleh, itu feeling. Yang penting
yang kedua itu pemrosesan yang ada di lambung. Karena di ilmu medis itu juga yang utama itu di lambung. Nah, ketika makanan yang pertama itu adalah dengan makanan yang ausatia, dalam arti makanan yang standar, tidak terlalu kebanyakan, maka secara otomatis ketika dia melakukan ibadah lain di bulan puasa, pasti tidak akan mengalami kemalasan dalam tarawih. Kalau makannya banyak, ya ini yang jadi repot, karena sekarang gini, orang puasa itu kadang tidak puasa dengan sebenarnya, tapi karena dendam. Awas nih, nanti kalau maghrib tak makan semua. Ini kan dendam puasanya. Dia bisa habiskan ya Pak ya? Iya, awas ini tak sikat semua. Lah, ini yang berpotensi penyakit seperti itu. Berpotensi lambung tidak bisa menerima seperti itu. Karena makanan yang berlebih. Padahal yang satu yang berlebih adalah perbuatan setan. Dan itu tidak boleh dalam agama. Maka setidaknya tadi bersifat ausatia, jadi makanan yang sekiranya bisa memenuhi lambung kita memproses dengan baik. Ada ruang yang cukup untuk lambung memproses makanan kita. Karena setelah seharian lambung kita itu berhenti, dan ketika ada makanan dia bekerja keras. Bagaimana cara mengunyah makanan memproses dengan baik melalui lambung, dan makanan itu adalah yang sehat. Yang utama jangan terlalu santan yang terlalu kental. Itu kalau ada anjuran, makanlah yang ringan-ringan dulu lah. Terutama yang manis-manis, apalagi kalau yang sudah manis ya jangan terlalu sombong. Aku tidak mau makanan yang manis karena saya sudah manis, jangan. Tapi tetap pakai yang manis, karena manis itu juga bisa memperkuat fisik kita ketika kita berpuasa. Gitu Pak. Itu sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih Bapak. Ini kami beri satu waktu lagi untuk satu penanya. Monggo silahkan, siapa yang menanya. Oh iya, oke, monggo. Sebutkan nama dan dari desa mana. Singkat, padat, jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Pratiwi, perwakilan dari tim Desa Ringin Pitu. Yang akan saya tanyakan kepada Bapak Yoyo untuk perwakilan dari PT Sigenta. Terima kasih untuk acara pada sore hari ini Bapak, karena ini sangat tepat sasaran, karena di Kecamatan Tanggung Harjo khususnya di Desa Ringin Pitu itu memang petaninya memang semuanya petani jagung, kebanyakan memang petani jagung. Untuk itu yang saya tanyakan, untuk tadi kan setelah acara ini akan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dari PT Sigenta untuk menindaklanjuti stunting. Dan yang saya tanyakan itu Bapak, seberapa besarkah pengaruh olahan jagung itu untuk menurunkan stunting Bapak? Seperti itu. Karena ini kan dari PT Sigenta itu kebanyakan nanti di Desa Ringin Pitu itu kan banyak sekali jagung ya Bapak. Biar nanti kita bisa mengaplikasikan untuk penurunan stunting itu jagung ini seberapa besar pengaruhnya gitu. Terima kasih nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu di ini ya Pak, diberikan training untuk bagaimana membuat olahan jagung ini kayaknya. Ya. Monggo silakan jawab Pak Yoyo ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau bicara seberapa besar pengaruh olahan jagung untuk menurunkan stunting, memang sebenarnya mungkin dari kebersamaan ya. Jadi semua itu kan memang kalau kita lakukan secara bersama-sama, insya Allah angka yang kita harapkan untuk angka stunting itu bisa turun. Jadi yang memang sudah kita lakukan di beberapa lokasi, kita memberikan wadah tempat untuk mengadakan training, untuk mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk bagaimana jagung itu bermanfaat tidak hanya untuk pakan. Jadi kemarin di daerah Cilacap, Manggung itu kita buat olahan tirtola. Kemudian ada buat olahan semacam jamur itu dimanfaatkan dari jagung, dari jagung dimanfaatkan untuk keripik semacam itu. Jadi sebenarnya makanan-makanan dari olahan jagung itu sebenarnya kan banyak gizinya. Jadi nantinya harapan kami nanti di beberapa desa kita bentuk wadah, mungkin kita namakan Sri Kandi NK ya. Terus kita dari Sri Kandi NK ini nanti kita sebagai memfasilitasi, ayo ibu-ibu kita bikin olahan dari jagung. Olahan dari jagung ini menarik ini. Jadi mungkin tidak bisa bertahap, mungkin dari dusun 1, dusun 2, yang mana nanti harapannya dari banyak yang makan olahan jagung dengan kualitas gizi yang lebih tinggi, harapannya kita bisa menurunkan angka di situ. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih sekali. Ini sudah 3 penanya dan
pertanyaannya luar biasa, jawabannya pun juga luar biasa. Tepuk tangan untuk para narasumber yang ada di depan kita semua. Sirgenta. Terima kasih ibu-ibu. Ini kami beri kesempatan untuk 3 narasumber kita yang di depan untuk melakukan closing, sedikit closing untuk hal-hal yang berkaitan dengan sesuai dengan yang disampaikan tadi. Closingnya monggo dimulai dari Bu Nurul dulu. Silahkan. Atau dari Pak Yoyo dulu juga nggak apa-apa. Yang sudah bawa mic yang nyala. Monggo. Siap. Pak Yoyo. Ya. Jadi dari kami, dari PT Sigenta berkomitmen untuk bisa bersama-sama dari campaign hati kita supaya kita sama-sama ada emosional, kemudian kita bisa saling silaturahmi dengan ibu-ibu petani NK. Jadi kita berkomitmen bagaimana caranya angka stunting ini bisa turun. Jadi monggo kalau misalnya nanti selanjutnya nanti ada kegiatan yang sifatnya sama, kita mohon dibantu dikomunikasikan sehingga kita bisa jalan bareng. Iya, siap ya. Siap ibu-ibu? Siap, oke. Kemudian dari Ibu Nurul mungkin? Mic-nya sudah menyala? Oke. Sudah, oke. Singkat, padat ya. Ya. Berisi ya, seperti jagungnya NK. Gini, seperti kita ketahui ya Bu ya, stunting itu dimulai dari 1000 HPK. Jadi kita itu untuk menanggulangi stunting itu dimulai dari ibu hamil. Mohon bantuan kepada ibu-ibu semua untuk tidak henti-hentinya, tidak Putus asa, patah arang ya. dalam mensosialisasikan kepada ibu hamil. Ayo periksa. Terus jangan lupa untuk ibu-ibu selalu datang ke posyandu. Soalnya selama ini kalau posyandu habis campak hilang, betul? Itu kita harus sebagai kader posyandu kita harus bisa pintar-pintarnya kita. Bagaimana sih caranya ibu biar datang ke posyandu? Berarti ibu-ibu kader, ibu-ibu bidan juga harus mempunyai suatu inovasi biar ibu-ibu balita mau datang ke posyandu. Biar apa? D/S-nya bisa 100%. Gitu Bu. Ya, itu closingnya ya. Ya. Terima kasih. Terakhir mungkin closing dari Pak Mas Rokan. Yang terakhir, konsep agar keluarga tidak terjadi adanya stunting itu di Islam ada yang namanya konsep keluarga maslahah, di mana keluarga maslahah ini sebuah keluarga harus memenuhi 5 kebutuhan primer. Yang pertama adalah hifdzuddin. Hifdzuddin itu adalah terjaganya agamanya. Ketika seseorang mau beragama, baik kepercayaan apapun, kalau dalam saya Islam ya menganjurkan secara Islam, maka pasti dia punya sandaran yang baik. Sehingga nilai tanggung jawabnya itu ada. Ini pokok poinnya, nilai tanggung jawab. Yang kedua ada kebutuhan primer itu berupa hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi adalah menjaga jiwa raganya dengan baik, tidak ada tekanan dan tidak tertekan. Ini yang akan menjadikan keluarganya selalu bahagia. Untuk yang ketiga adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl adalah menjaga keturunan. Nah, konsep Islam primer ini dalam hifdzun nasl adalah bagaimana caranya menjaga keturunannya agar keturunannya itu baik. Keturunan baik itu apa? Keturunan baik adalah di mana keturunan yang dalam proses melakukan hubungan seksnya adalah ada dalam ikatan nikah. Jadi kalau kadang-kadang banyak terjadi kasus yang stunting karena hubungan di luar nikah, itu karena sudah keluar dari jalur konsep keluarga maslahah. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan hifdzul mal. Hifdzul mal adalah terjaganya harta benda. Jadi kalau seseorang yang ekonominya sudah cukup, bukan berarti kaya lah, cukup bisa memenuhi kebutuhan lahir batin untuk keluarganya, maka ini juga bisa menjadikan suatu benteng bagaimana supaya tidak terjadi adanya stunting. Yang terakhir adalah hifdzul irdi. Hifdzul irdi adalah menjaga kehormatannya. Ketika suatu keluarga menjaga kehormatannya dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, maka ini akan menjadikan suatu keluarga yang membentuk keluarga yang bahagia, kemudian bisa menciptakan suasana yang rumah tangganya adalah rumah tangga yang istiqomah,
Kemudian kalau pasangan adalah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari kelima ini, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan primer yang ada dalam konsep agama ini, maka Quran berani menjamin bahwa kamu nanti semuanya akan menjadi keluarga yang bahagia dan membahagiakan. Itu closing dari kami. Iya. Terima kasih dari para narasumber yang ada di depan ini. Kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber yang di depan. Saya selaku host dari podcast Ramadan Karim dengan tema Cegah Stunting dengan Hati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, kru yang di belakang, para narasumber yang di depan, terlebih adalah dari PT Singenta, karena atas PT Singenta pelaksanaan podcast hari ini dapat berjalan dengan baik. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.